Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Yaya Ahmad bisa kembali hadir menjumpai Anda di Expose Lebih Dekat Lebih Santai, tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan Expose hari ini kita akan mencoba mengangkat topik aksi Satgas Saber Pungli Kota Pekalongan. Ya, Satgas Saber Pungli, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, ini merupakan wujud nyata dari pergerakan pemerintah untuk memberantas pungutan liar. Tujuannya tentu saja untuk memulihkan kepercayaan publik sehingga bisa terbentuk pemerintahan yang proporsional dan profesional. Ya, untuk aksi Satgas Saber Pungli Kota Pekalongan sendiri, kita ingin tahu dong sejauh ini apa saja yang sudah mereka lakukan dan apakah hal tersebut mampu menekan angka pungli di Kota Pekalongan. Untuk menjawab hal tersebut sudah hadir di studio Expose dua narasumber. Yang pertama ada Pak Joko Watoro. Beliau adalah Wakapolres Pekalongan Kota sekaligus sebagai Ketua Saber Pungli Kota Pekalongan. Assalamualaikum Pak Joko Watoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Waka ya? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Waka didampingi oleh Pak Beno Heri Triyono. Beliau Inspektur Kota Pekalongan sekaligus sebagai Wakil Ketua 1 Satgas Saber Pungli Kota Pekalongan. Assalamualaikum Pak Beno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sibuk banget ini Pak Beno ya? Oh iya, di akhir tahun Di ini akhir harus tahun. ada kegiatan-kegiatan yang menuntut kita untuk mempercepat Baik. penyelesaian kegiatan kita. Tetap sehat ya Pak Beno Alhamdulillah ya? sehat walafiat, Pak. Baik, terima kasih Pak Waka, Pak Beno sudah hadir di Studio Expose. Dan ini sebagai rangkaian dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA yang selalu kita peringati setiap tanggal 9 Desember, di mana tema untuk tahun ini adalah Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi. Kita ingin mengetahui bagaimana situasi di Kota Pekalongan terkait dengan pungli atau pungutan liar. Lalu kita juga ingin mengenal lebih dekat lagi mengenai Satgas, Satuan Tugas dari Saber Pungli Kota Pekalongan. Baik, pertama saya langsung ke Pak Waka terlebih dahulu nih Pak Waka. Tadi sempat saya singgung di awal bahwa salah satu tujuan dari dibentuknya Satgas Saber Pungli itu adalah untuk memulihkan kepercayaan publik sehingga bisa terbentuk pemerintah yang proporsional dan profesional. Tapi mungkin di kesempatan kali ini Pak Waka bisa menjelaskan lebih luas lagi mengenai tupoksi dari Satgas Saber Pungli Kota Pekalongan, Pak Waka. Ya, baik. Tugas pokok dan fungsi Saber Pungli untuk menyelenggarakan ya, kegiatan pemberantasan pungutan liar ya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, kemudian satuan kerja, sarana prasarana baik yang berada di kementerian lembaga maupun di pemerintah Kota Pekalongan. Ya, kebetulan untuk Satgas Saber Pungli ini juga sudah kita bagi-bagi juga sesuai dengan aparatur pengawas internal pemerintah dan aparatur penegak hukum. Ya, sudah kita bagi-bagi ya, semua sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Di antaranya adalah kelompok kerja deteksi atau intelijen ya, atau deteksi ini diantaranya juga diemban oleh fungsi-fungsi dari Polri juga ada, Kasat Intelkam di sana, dari BIN juga ada, dari Kodim, dari pemerintah Kota Pekalongan juga ada dan sebagainya. Kemudian juga ada kelompok kerja Pokja ya, Pokja pencegahan atau sosialisasi ya, pencegahan dan sosialisasi. Ini kinerjanya saat ini juga cukup bagus. Kita sudah memberikan sosialisasi diantaranya kepada pedagang pasar di Mataram ya kemarin ya. Sudah kita laksanakan, mereka juga antusias sekali. Dan memang kalau mereka mengatakan untuk masalah pungli itu sifatnya relatif, artinya kalau mereka tidak keberatan ya itu tidak melaporkan. Ya, tapi saya sampaikan kalau ada pungli kita kan terbuka ya, nanti akan saya sampaikan juga masalah ini Saber Pungli ini. Kemudian yang ketiga adalah penindakan.
penindakan ini juga diberikan kewenangan untuk OTT berkaitan dengan pungli, ya. OTT berkaitan dengan pungli. Di sana juga ada Kasat Reskrim beserta aparatur penegak hukum yang lain, baik dari TNI juga ada, dari polisi militer juga ada, dari pemerintah kota Pekalongan juga ada dan sebagainya. Yang terakhir adalah justisi. Justisi ini tugasnya adalah apabila dalam penegakan hukum atau operasi tangkap tangan ini ada hasilnya, kemudian kita bahas dalam kelompok kerja justisi. Di sana nanti akan dibahas sampai dengan tingkat kesimpulan, kemudian direkomendasikan ke arah mana. Ada 3 kebijakan kita, yaitu yang pertama, apakah itu ranahnya tindak pidana, apakah itu ranahnya pembinaan penyuluhan, BINLU, dan yang ketiga adalah administrasi. Karena memang untuk pungli ini sendiri juga melibatkan masyarakat awam, masyarakat umum, dan aparatur ASN, ya. Baik. ASN. Ya, baik. Itu unsurnya banyak juga nih Pak dalam satuan tugas Saber Pungli Kota Pekalongan ya. Itu kalau boleh tahu koordinasi kerjanya selama ini seperti apa Pak? Jadi untuk koordinasinya kita menyampaikan kepada masing-masing kelompok kerja. Kebetulan mereka tidak satu instansi, jadi mereka dari berbagai instansi. Namun demikian memiliki kesamaan dalam tugas sehari-hari selaku APIP, ya, aparatur pemerintah, pengawas internal pemerintah maupun aparatur penegak hukum. Mereka punya kesamaan di dalam internal tugas mereka. Nah, mereka kemudian melaksanakan koordinasi dalam rangka untuk melaksanakan tugas. Ya. Kemudian untuk wasdalnya mereka, kita juga melakukan rapat koordinasi. Artinya memberikan arah, memberikan arah kepada mereka bagaimana caranya agar mereka itu betul-betul bisa berfungsi. Ya, artinya bisa berfungsi, bisa berjalan, ya, bisa artinya eksis ada di masyarakat. Baik. Gitu. Ya. Kemudian ada analisa evaluasi. Sudah kita laksanakan ANEF kemarin. ANEF ini biasanya mendekati akhir tahun kita laksanakan ANEF. Apakah pekerjaan ini sudah jalan atau belum? Bagaimana kendalanya? Bagaimana cara mengatur dan sebagainya. Baik. Iya, saya ke Pak Beno tadi. Pak, tadi sempat disampaikan oleh Pak Waka ini bahwa untuk aksi yang dilakukan oleh tim Satgas itu lebih mengedepankan unsur atau aksi preventif, setelah itu baru tindakan, seperti itu. Untuk tahapannya sendiri berarti melakukan sosialisasi, pencegahan, baru tindakan, seperti itu Pak? Ya betul, memang dari program kerja kita ataupun fokus kita, sasaran kita, tim Satgas Saber Pungli Kota Pekalongan mengedepankan ke arah upaya pencegahan yang lebih kita giatkan. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Wakapolres Pekalongan Kota, bahwa kita ada 4 pokja kelompok kerja. Memang di kelompok kerja pencegahan yang kita intensitasnya memang lebih tinggi dibanding pokja yang lain. Namun ini tentunya juga kita sesuaikan dengan program kerja masing-masing pokja. Memang kita upayakan sosialisasi lebih gencar, lebih intensif, yang melekat pada tugas pokok dan fungsi tim Satgas Saber Pungli maupun melekat pada masing-masing instansi yang ada di kelompok kerja. Misalnya di TNI Polri, teman-teman kita di Polresta punya Babin Kaptimas. Di situ mereka pada saat melaksanakan tugas juga melakukan upaya sosialisasi di bidang untuk pencegahan pungutan liar. Kemudian misalnya di APH Kejaksaan Negeri juga apabila melaksanakan suatu kegiatan, katakanlah ada penyuluhan kesadaran hukum, teman-teman di kejaksaan juga menyampaikan juga substansi materi yang terkait dengan pencegahan pungutan liar, termasuk juga di instansi kita di Pemkot Pekalongan, katakanlah di tempat inspektorat daerah Kota Pekalongan, kita pada saat melakukan pembinaan, pada saat melakukan rapat-rapat koordinasi juga kita menekankan, mengingatkan kepada teman-teman yang selaku penyelenggara pelayanan publik agar lebih memperhatikan, mengedepankan fungsi pelayanan publik yang lebih optimal dan menjauhkan dari segala bentuk pungutan liar.
Berarti preventif, represif setelah itu ya, dan itu sudah berjalan selama ini. Selama ini sudah kita lakukan. Baik. Ini saya tarik mundur sebentar ini Pak Beno ke belakang. Ini kalau kita melihat kasus pungli, entah itu korupsi dan teman-temannya seperti itu, kita melihat dari dulu sampai sekarang itu kayaknya nggak pernah selesai. Selalu ada, nggak ada habis-habisnya. Kalau menurut analisa dari Pak Beno sendiri, ini apa sih yang menyebabkan seseorang itu mau melakukan praktek pungli? Menurut kami, khususnya tim Satgas Saber Pungli, ada beberapa faktor hal yang berpengaruh atau menjadikan seseorang melakukan praktek pungutan liar, baik pemberi maupun penerima. Ini yang pertama jelas mental ya. Ini baik mental pelaku, bisa juga aparat dalam arti penyelenggara pelayanan publik, bisa juga masyarakatnya. Sehingga mental lah ini yang perlu kita tekankan, sehingga kami pada sosialisasi selama tahun ini berjalan, kemudian sebelumnya juga kita intensif juga baik di tingkat kecamatan, kelurahan, RT RW, kita sudah sampai ke tahap itu, termasuk juga di tingkat pendidikan kita juga sudah upayakan sehingga integritas khususnya bagi penyelenggara pelayanan publik lebih kita kedepankan, termasuk kita juga menghimbau menekankan kepada masyarakat untuk suatu katakanlah berupaya memperoleh perizinan misalnya, ya tidak usahlah upaya untuk percepatan sebagainya, karena sekarang sudah semuanya sudah bersifat katakanlah sudah informasi teknologi informasi, semua sudah mudah, SOP-nya ya cepat, tepat, murah dan sebagainya, sehingga tidak perlu ada katakanlah salam tempel dan sebagainya. Ini yang selama ini sudah kita tekankan, SOP kita ada bisa 1 hari, 2 hari dan sebagainya. Tentunya sekali lagi kita dorong aparat pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan, termasuk di instansi vertikal dan masyarakatnya sendiri, sehingga mental itu bisa kita upayakan untuk bisa budaya anti pungli. Kemudian juga faktor ekonomi ya, juga pengaruhnya ada. Memang pola hidup mungkin bagi oknum ya, bisa juga yang merasa mungkin belum cukup gitu. Kemudian juga satu hal yang nantinya kultur budaya, bisa juga ini satu hal yang memang harus kita kikis secara bertahap, sehingga pada saat sosialisasi pembinaan sebagainya kita ingatkan terus hal-hal yang seperti itu. Kemudian juga termasuk unsur yang ada penyalahgunaan wewenang lah bagi suatu oknum misalnya, ini juga sudah kita ingatkan karena sudah ada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga nantinya terkait dengan praktek-praktek pungutan liar harus dicegah, terkait apalagi dengan penyalahgunaan wewenang atau jabatannya. Baik. Beralih ke Pak Waka, Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Beno ini faktor mental, ekonomi, lalu juga penyalahgunaan kekuasaan itu salah satu penyebab dari masih banyaknya praktek pungutan liar di masyarakat seperti itu. Mungkin di kesempatan kali ini banyak masyarakat yang sedang menyaksikan Expose ini juga masih bingung antara pungli dengan korupsi. Mereka masih suka pungli adalah korupsi. Sebenarnya kalau kita melihat definisi itu kan berbeda. Pak Waka bisa menjelaskan definisi dari korupsi itu apa, dari pungutan liar itu apa? Baik ya. Kalau korupsi berkaitan dengan masalah kerugian negara ya, dan jumlahnya cukup besar. Pelakunya adalah mereka yang mempunyai jabatan atau kekuasaan atau berkaitan dengan aparatur negara yang memiliki jabatan atau kekuasaan. Sehingga untuk korupsi itu sendiri merupakan satu tindak pidana khusus di mana untuk yang melakukan penindakan terhadap korupsi ini memang sudah ditentukan, yaitu untuk Polri dari fungsi Tipikor, dari Reskrim, kemudian dari Kejaksaan maupun dari KPK. Sedangkan untuk saber pungli itu sendiri itu sifatnya suatu permintaan ya, berupa uang atau barang dari seseorang atau pegawai negeri ya. Seseorang itu artinya bisa masyarakat. Ya, tidak sesuai dengan ketentuan atau aturan, dan memang jumlahnya itu sifatnya relatif ya, artinya relatif, sehingga untuk pungli itu sendiri lebih bersifat menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ya, pelayanan publik terutama ya Pak ya. Ya, sehingga memang berbeda antara korupsi dengan
pungli. Sedangkan pungli itu sendiri bisa masuk ke ranah pidana umum bila mana ada unsur memaksa. Kalau ada unsur memaksa baru masuk ke ranah pidana. Baik, nanti dilanjut lagi Pak Waka, karena kita akan break, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Expose lebih dekat, lebih santai. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di Expose lebih dekat, lebih santai. Aksi Satgas Saber Pungli Kota Pekalongan. Kembali ke Pak Waka tadi, Pak menjelaskan mengenai perbedaan antara korupsi dengan pungli. Intinya dua-duanya sama-sama merugikan seperti itu ya. Kalau korupsi merugikan uang negara, tapi kalau pungli lebih simbolnya seperti apa tadi? Kalau pungli itu sifatnya pungutan yang tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan. Tapi kalau ada paksaan di situ bisa terancam pidana. Iya, ada unsur memaksa. Kalau ada unsur memaksa itu bisa terancam pidana. Nah ini selama ini Satgas Saber kan pasti sudah mapping, memetakan titik-titik mana sih yang rawan, yang disinyalir banyak praktek punglinya di situ. Sejauh ini kalau boleh tahu titik-titik rawannya di mana saja, Pak Waka? Kalau berkaitan dengan masalah pungli dan bicara masalah titik rawan, itu di semua tempat terhadap pelayanan masyarakat. Di semua tempat. Ya, jadi itu semua rawan. Di semua tempat pelayanan masyarakat. Bisa di tempat fasilitas umum, ya, yang di sana ada kegiatan pelayanan masyarakat. Ada di instansi pemerintah. Ada misalnya di tempat hiburan kan juga banyak juga, tempat wisata atau tempat mana ya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau yang bisa kita lihat dengan kasat mata, misalnya contohnya adalah yang sederhana itu parkir, ya parkir sesuai ketentuannya bagaimana, harusnya ada karcis retribusi di situ. Dicantumkan juga roda 2 berapa, roda 4 berapa. Namun kenyataan yang terjadi, mereka tidak diberikan karcis parkir, mereka tidak menggunakan atribut parkir, ya. Kemudian mereka memungut, ya terserah yang mau ngasih berapa. Nah sebetulnya seperti ini perlu ditertibkan lagi. Siapa yang kira-kira instansi yang berwenang menangani masalah ini? Nah itu baru nanti bisa namanya pungli ini bisa ditertibkan lagi. Kadang-kadang masyarakat juga ya budaya timur juga dilepas dari kebiasaan mereka memberikan sesuatu yang lebih. Nah, sehingga tidak ada laporan lagi karena merasa tidak meresahkan. Padahal itu kategori pungli. Misalnya 1.000 dia ngasih 2.000 atau 5.000 gitu ya. Tapi kalau mereka merasa tidak keberatan, anggap itu sedekah katanya gitu kan. Dan memang tidak ada yang meresahkan masyarakat. Namun kalau dalam fungsi pelayanan, ada namanya pelayanan publik yang di instansi pemerintah, dan itu mungkin ya mereka ada komplain, ya kita terbuka, transparan, kita juga sudah membuka keran informasi sebagai wadah untuk menampung informasi dari masyarakat. Ada telepon kita juga sudah ada, kemudian sampai dengan saat ini juga dari Satgas juga yang ada di lapangan, dari kelompok kerja juga belum ada yang melaporkan masalah ini. Ya. Baik. Ini peran serta masyarakat nih Pak Beno, saya ke Pak Beno. Ini biasanya kalau sosialisasi kan selalu Satgas mengajak masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam rangka menekan juga angka pungli di kalangan masyarakat. Nah sejauh ini kalau misalnya kita tahu masyarakat menemukan satu praktek pungli dan mereka tahu ingin melaporkan, itu bagaimana caranya? Pada saat kita sosialisasi dan sebagainya, kita juga selalu menekankan, mengingatkan kepada masyarakat agar dapat berperan secara langsung. Dalam arti pada saat tahu ada indikasi atau ada praktek-praktek pungutan liar, ya segera dilaporkan, baik secara lisan langsung ke tim kita Satgas, bisa juga melalui mekanisme yang ada. Bagaimana mekanisme yang lainnya? Terkait dengan ada Wadul Aldin sekarang, kemudian juga di Twitter dan sebagainya, yang mana sudah kami sampaikan juga pada saat sosialisasi melalui media elektronik maupun non elektronik. Hal seperti ini sering kita sampaikan, sehingga tidak jemu-jemunya kita mengingatkan kepada masyarakat, laporkan kalau ada praktek pungutan liar ataupun ada potensi dan indikasi, sehingga kami dari tim Satgas Saber Pungli Kota Pekalongan akan mengolah dan menindaklanjuti.
bisa berupa nanti represif maupun unsur-unsur yang tadi disampaikan Pak Wakapolres tadi, pembinaan terlebih dahulu, mengingat menimbang case by case, kasus per kasusnya. Oke, kalau saat ini sendiri boleh nggak kita tahu jumlah laporan yang sudah masuk kira-kira berapa, terus apa saja yang sudah ditindaklanjuti Pak Beno? Beberapa laporan memang sudah ada, namun kalkulasi ataupun akumulasinya memang saya nggak hafal ya. Ini nanti juga terkait dengan hal-hal yang pada saat kita sampaikan, ada juga yang langsung kita tindaklanjuti terkait dengan laporan dari masyarakat tersebut. Kemudian juga ada yang kita formulasikan dulu, sebagaimana tadi Pak Waka sampaikan ya, ini apakah nanti ada unsur-unsur yang nanti bisa mengarah ke tindak pidana ataupun tidak, hanya cukup bersifat administratif atau pembinaan. Ya. Tindakannya seperti itu ya? Baik. Ini lalu terkait laporan juga, apakah semua laporan yang masuk itu diprioritaskan atau hanya ada kategori tertentu saja yang masuk prioritas, Pak Beno? Semua laporan kita terima, namun kita olah karena ada beberapa pokja yang sudah sesuai tugas pokok fungsinya, tugas tanggung jawabnya, khususnya di pokja intelijen, baik diminta oleh tim maupun tidak, mereka sudah bergerak sendiri. Apakah ada pelaporan langsung dari masyarakat atau tidak, tim intelijen kita atau pokja intelijen sudah bergerak, sehingga untuk bisa meramu laporan yang dari masyarakat, karena teman-teman dari tim pokja intelijen tentunya juga punya data atau informasi tersebut, sehingga skala prioritas bisa kita lakukan juga, namun prinsip semua laporan kita tindak lanjuti. Ini walaupun tidak ada laporan dari masyarakat Pak Waka, tapi tim intelijen juga tetap dong nyebar ya gitu ya Pak Beno ya. Baik, ini kita ingin tahu angka dari pungli di Kota Pekalongan sendiri kalau sampai hari ini itu jumlahnya berapa Pak? Jadi kalau berkaitan dengan masalah angka berapa pastinya, ya intinya bahwa kelompok kerja ini kan sudah dibagi menjadi 4 ya, ada namanya Satgas Intelijen atau Deteksi, kemudian Satgas Sosialisasi atau Pencegahan, Satgas Penindakan atau OTT, dan Justisi. Bicara masalah angka ini tentunya sifatnya relatif, artinya relatif. Bila mana dari kelompok kerja ini memang tidak ada hasil yang diperoleh berkaitan dengan masalah temuan yang ada di lapangan masalah pungli, tentunya bukan berarti kita menyalahkan mereka tidak bekerja. Berarti artinya di Kota Pekalongan ini artinya berkaitan ada masalah pungli itu tidak ada gitu. Dapat dikatakan andai kan ada, itu tidak ada komplain dari masyarakat. Karena apa? Memang bukan berarti kita bekerja ini di samping pertemuan yang ada di masyarakat juga apakah pungli ini meresahkan masyarakat. Ya, sehingga kelompok kerja yang ada di lapangan pada saat hasil ANEF kemarin itu menyampaikan belum ada temuan yang signifikan berkaitan dengan masalah pungli yang ada di Kota Pekalongan. Artinya Kota Pekalongan ini sangat bagus sekali ya untuk kegiatan di masyarakat, tidak ditemukan kegiatan pungli yang dalam pengertian meresahkan masyarakat. Baik. Ya. Ini kategorinya berarti kalau tinggi, sedang, rendah, ini rendah. Kota Pekalongan masuk ke kategori rendah. Termasuk kategori punglinya rendah. Memang rendah. Saya menemukan di lapangan itu yang kecil-kecil, misalnya tadi saya contohkan masalah parkir ya. Masalah parkir ya, itu saya tanya kenapa kamu beri lebih, sedekah. Nah, artinya ini kan bagus ya. Berarti adanya rasa iman yang tinggi dari masyarakat, peduli kepada mereka yang kurang beruntung. Kemudian juga tempat-tempat retribusi sudah kami cek sesuai dengan ketentuan. Ya, itu. Baik. Pak Beno, ini tadi dikatakan kategori untuk angka pungli di Kota Pekalongan rendah, bagus. Artinya bahwa kesadaran masyarakat meningkat dong terkait dengan pungli. Iya, betul. Kita juga melakukan suatu kegiatan secara berkala, tadi ada analisa evaluasi yang mana juga secara berkala. Tim Pokja secara berkala rutin setiap bulan sinergi, baik itu Pokja intelijen, kemudian Pokja penindakan, Pokja justisi, dan Pokja pencegahan. Setiap Pokja secara rutin setiap bulan bertemu untuk mengadakan suatu koordinasi.
Kemudian secara berkala juga setiap 3 bulan kita lakukan rapat koordinasi tingkat kota, sehingga nantinya sebagai upaya secara berkala setiap 3 bulan dari Pak Ketua Tim berikut kita jajarannya untuk mengawasi sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam program kerjanya. Apakah masing-masing tim Pokja itu sudah berjalan melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang ditentukan. Tentunya juga ini sinergi, satu tim Pokja dengan tim lain harus sinergi, harus selalu berkoordinasi sehingga nantinya pada saat ada satu pelaksanaan kegiatan yang mana memerlukan sinergi dari keempat Pokja tidak ada permasalahan ataupun hambatan. Iya. Kalau untuk definisi dari pungli sendiri itu kan tadi ada beberapa jenis nih, jenis pungli. Itu masing-masing apakah ada ketentuan hukumnya sendiri-sendiri atau bagaimana Pak? Atau semua pungli hukumnya sama seperti itu? Ada beberapa ketentuan yang mengatur yang terkait dengan di dalam pasal KUHP. Pasal 368 yang mana di situ juga pelaku pungli bisa ada ancamannya maksimal 9 bulan. Kemudian juga khusus pelaku PNS bisa dijerat dengan pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 6 tahun. Kemudian apabila kita kaitkan dengan Undang-Undang Pelayanan Publik, ada lagi ketentuannya bisa bersifat nanti administratif ataupun terkait dengan sanksi kepegawaian. Ini ada beberapa jenis-jenis penghukuman yang terkait dengan ancaman hukumannya. Kemudian juga tadi sampaikan Pak Waka, pungli juga bisa nanti dikatakan ke tindak pidana korupsi apabila memenuhi ketentuan atau unsur-unsur dalam Undang-Undang Tipikor. Ini tentunya juga ada memenuhi unsur-unsur hukum yang ada di dalam Undang-Undang Tipikor. Meskipun secara normatifnya kan tidak masuk unsur ke Tipikor. Namun apabila didalami ada unsur-unsur yang memenuhi syarat sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Tipikor, bisa dimasukkan ke tindak pidana korupsi. Oke, lebih spesifik lagi mungkin Pak Waka untuk pungli yang masuk unsur Tipikor seperti apa? Yang ada ancaman tindakan pidana, hukuman pidana. Pak Beno atau Pak Waka ini? Jadi untuk saat ini di Pekalongan Kota berkaitan dengan kinerja Satgas Anti Pungli khususnya kelompok kerja penindakan memang belum ditemukan pungli yang ada unsur tindak pidana. Namun demikian kalau ditemukan unsur tindak pidana karena ada unsur memaksa, ini mereka lapornya ke Satreskrim atau ke Polri ya, misalnya pasal 368 KUH pidana. Memang dalam kalau melihat dari perspektif permasalahannya memang itu meminta ya, tetapi tidak sesuai ketentuan dan ada unsur memaksa sehingga merasa resah lapornya ke Polri ya, kemudian ditindaklanjuti dengan penegakan pasal 368 KUH pidana. Baik, jadi korban atau seseorang yang dirugikan itu mempunyai hak untuk melapor langsung dengan alur langsung ke Polri seperti itu ya? Sebetulnya dari kita juga sebetulnya sama, artinya sama itu nanti prosesnya juga ke sana. Kalau misalnya dilaporkan ke kita, karena di tempat kita juga ada namanya kelompok kerja penindakan atau OTT. Namun demikian yang ditemukan selama ini adalah mereka melaporkannya ke Polri ya. Sebetulnya kalau lapor ke kita juga ada unsur dari Satreskrim yang ada di tempat kita, dari Kejaksaan juga ada ya, dari unsur APIP di tempat kita juga ada, dari unsur APH juga ada. Namun demikian selama ini yang kita alami, mereka yang berhubungan dengan tindak pidana ini langsung melaporkan ke Polri. Ya. Walaupun untuk pungli bisa dipidanakan ada unsur maksa. Itu ya, salah satu poinnya adalah aksi pungli itu bisa dipidanakan ketika ada unsur memaksa di situ. Tapi ada lagi yang sanksi administrasi juga lebih berat untuk ASN. Oh iya. Oh itu lebih berat daripada pidana. Moral dong, mereka harusnya mengayomi kalau tertangkap pungli, ASN itu bisa diproses administrasi. Ini lebih berat ya, karena apa? Untuk ASN itu ya PNS dan anggota Polri juga kategori ASN ya. ASN juga. Ya, kalau terlibat pungli, Polri itu di proses, diproses melalui sidang disiplin. Baik. Ya, lebih berat. Kalau itu Perkap 2 2016. Tapi kalau di ASN di bawah pemerintah
kota atau yang kementerian lembaga yang lain mungkin menggunakan PPRI nomor 53 2010 tentang pelanggaran disiplin PNS. Tapi selama ini nggak ada ASN yang ketangkep karena pungli. Selama ini tidak ada. Selama ini nggak ada. Dipertahankan Ya, seterusnya, berarti semoga kondusif. Pekalongan bersih dari ASN yang melakukan praktek pungli seperti itu Pak Beno ya. Baik, kita akan break, sesaat lagi kita akan kembali, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Bergabung bersama kami di Expose, lebih dekat, lebih santai, masih ngobrol seru dengan Pak Waka dan juga Pak Inspektur Kota Pekalongan. Baik, ke Pak Beno sekarang Pak. Salah satu tugas dari Satgas adalah melakukan pengawasan. Nah mungkin Pak Beno bisa menceritakan ini prosedur pengawasannya seperti apa? Fungsi di Satgas sebetulnya tadi sudah kami sampaikan juga, ada pokja pencegahan. Kita upaya sosialisasi, pembinaan dan sebagainya langsung pada masyarakat. Kemudian di unit-unit pelayanan publik juga sudah kita lakukan. Fungsi pengawasan yang melekat pada kami yang kebetulan tugas pokok fungsi kami selaku aparat pengawas internal pemerintah memang kami laksanakan juga terkait dengan sinergi dengan Satgas Cyberpungli. Sehingga pada saat kami melakukan monitoring, kemudian melakukan pendampingan, pembinaan dan sebagainya sampai melakukan pengawasan dalam arti audit atau pemeriksaan, ya kita juga upayakan hal-hal yang nantinya bisa ada pencegahan terkait dengan praktek-praktek pungutan liar ataupun praktek-praktek yang nanti bisa ada indikasi penyimpangan penggunaan wewenang. Ini kami upayakan sehingga sinergi dengan Satgas Cyberpungli. Pada saat kita melakukan rapat koordinasi selalu kita ingatkan, kemudian pada saat kita monitoring, pada saat kita melakukan audit atau pemeriksaan, ya kita tekankan juga. Sehingga sebagai unsur pelayanan publik kita tekankan bahwa teman-teman wajib dan harus mentaati ketentuan yang berlaku. Hindarkan upaya-upaya untuk melakukan praktek-praktek pungutan liar dan penyimpangan penggunaan jabatan atau wewenang. Itu yang sering kami lakukan, sering kami ingatkan dan sering kami tekankan. Iya. Untuk tindakan pengawasan sendiri ada sasaran tembaknya nggak sih Pak? Beberapa unit-unit pelayanan publik memang kita lakukan pemetaan, katakanlah unit pelayanan perizinan, misalnya di perizinan KK, KTP, akta dan sebagainya. Mungkin juga tadi disampaikan Pak Waka di unit pengurusan SIM dan sebagainya, STNK, kita juga bergerak dan pada saat ada kegiatan kita lakukan juga sidak. Sudah kami lakukan juga tim Satgas Pungli pada saat melakukan sidaknya di beberapa titik unit pelayanan publik, baik di instansi vertikal maupun yang di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan termasuk di institusi kepolisian. Ini juga kita lakukan sehingga kita ingin meyakinkan pada saat sidak kita juga mewawancarai, mengintegrasi, kemudian menyampaikan kepada pengguna layanan apakah ada tambahan di luar ketentuan yang berlaku dan sebagainya, kemudian prosesnya apakah cepat, kemudian penyelesaiannya apakah juga tepat waktu, kemudian tidak ada hambatan. Kami pada saat melakukan sidak dengan tim kita lakukan beberapa hal yang terkait dengan SOP yang ada di tim Satgas Cyberpungli Kota Pekalongan. Baik, ke Pak Waka kembali, masih terkait dengan sasaran tembak nih Pak. Saya jadi ingat ada ungkapan yang mengatakan untuk membersihkan lantai yang kotor harus menggunakan sapu yang bersih. Artinya apakah untuk gerakan sapu bersih ini juga menyasar ke dalam, ke internal dari Satgas Cyberpungli sendiri, Pak Waka? Iya Pak Waka. Jadi begini ya, berkaitan dengan masalah Satgas Cyberpungli sendiri, ini kan sasarannya bisa yang terlibat sebagai anggota Satgas Cyberpungli maupun yang menjadi objek, ya baik subjek maupun objek semuanya bisa menjadi target Satgas Cyberpungli. Namun demikian mereka yang menjadi termasuk anggota Satgas Cyberpungli ini tentunya dipilih dari APIP dan APH atau aparatur pengawas internal pemerintah dan aparatur penegak hukum. Dipilih dari mereka, tentunya mereka juga mempunyai tugas
untuk melaksanakan pengawasan internal di instansinya masing-masing. Ya. Kemudian kita yang terkumpul dalam Satgas Kepungli ini berkoordinasi dengan mereka apakah ada temuan pungli di dalam instansinya masing-masing, di dalam kementerian, lembaga maupun pemerintah Kota Pekalongan. Kalau memang ternyata sampai dengan sekarang belum ditemukan adanya pungli baik dalam kementerian, lembaga, dalam pemerintah Kota Pekalongan maupun di dalam masyarakat yang meresahkan, terbukti dengan adanya laporan yang masuk saat ini juga belum ada ya Pak. Ya andai kan ada, bisa kita tindak lanjuti dengan pembinaan penyuluhan ya. Artinya adanya suatu keluhan di tingkat masyarakat bawah. Ya, itu. Sehingga untuk sasaran dari atau objek dari saber pungli ini sendiri bisa menyasar kepada anggota Satgas Saber Pungli. Kalau memang yang bersangkutan terbukti melakukan pungli, gitu. Jadi tidak tebang pilih ya seperti itu ya. Iya, jadi kalau memang dari membersihkan lantai, yang untuk bersihkan juga harus bersih. Iya, ini sapunya bersih. Iya, sapunya bersih betul. Sapunya bersih, jadi lantainya pasti kempling nanti Pak, kinclong seperti betul, itu. Betul. Baik, Pak Beno, untuk bisa menjangkau dari unit bawah sampai unit atas, ini terutama dalam P3 ini pelayanan publik ya, penyelenggara pelayanan publik, itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Satgas? Terkait dengan kegiatan Satgas Saber Pungli pada saat kita sidak ataupun pada saat kita sosialisasi kepada aparat penyelenggara pelayanan publik, kita ingatkan fungsi pengawasan yang secara berjenjang. Jadi SOP yang ada kita ingatkan, kita tekankan bahwa itu SOP yang harus dilakukan, sehingga secara berjenjang mulai dari tingkat pelaksana bawah sampai dengan ke atas yang pengambil keputusan memenuhi kriteria dari SOP tersebut. Kemudian juga kita ingat juga ada evaluasi secara berkala juga bagi unit pelayanan publik tersebut, sehingga nantinya pada saat ada kegiatan-kegiatan tertentu bisa dilaporkan juga. Dan tentunya sebagai APIP ya, aparat pengawas internal pemerintah, kita juga mengevaluasi kinerja pelayanan publik yang ada secara berkala sampai sejauh mana apakah pelayanan tepat waktu, cepat dan murah dan sebagainya. Ada juga yang pelayanan yang gratis tidak berbiaya, itu yang selalu kita tekankan, termasuk pada saat katakanlah melayani. Jadi 5S ya, itu senyum, sapa dan sebagainya itu. Ini karena sering juga kadang-kadang ya tidak sampai ke pengaduan, tapi kadang bisa juga pada saat di luar pakai baju ini kita juga kadang-kadang ada yang menyampaikan mungkin karena karakter petugas pelayanan publiknya ya, mungkin ya, kalau sebelumnya kan sebenarnya tidak ada masalah, cuman mungkin ada pas kebetulan mungkin agak kurang sehat dan sebagainya sehingga tidak ada senyum, tapi sebenarnya sudah kita ingatkan itu juga ada, sehingga kita juga sering mengingatkan adalah begitu masuk ke kantor ya sudah harus kita senyum. Yang sering kita dengarkan untuk melayani masyarakat apapun keadaan kondisi kita selaku petugas pelayanan publik. Itu yang daripada nanti dilaporkan ke Satgas Saber ya. Baik, selama menjalankan tugas sebagai Satgas ini menemukan kendala apa Pak di lapangan Pak? Bagi kami kendala sebenarnya tidak ada kendala yang secara prinsip mendasar, hanya mungkin karena tadi disampaikan Pak Waka juga, kita khususnya di tim Satgas Saber Pungli kan terdiri dari beberapa unsur ya, unsur dari Kesatuan TNI Polri, kemudian dari Kejaksaan, dari internal APIP dan lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Sering kami ingatkan juga, khususnya ini terkait dengan yang selama ini saya juga sudah mengalami pergantian dari ketua tim UPP sudah 5 kali kalau tidak salah. 5 kali ya Polresta ini sering juga harus kita sinergi. Saya dengan teman-teman yang di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan sering mengajak, ayo kita koordinasi secara berkala rutin setiap bulan. Saya sering mengundang Pak Wakapolresta, kemudian teman-teman yang juga dari unsur kejaksaan untuk saling sinergi komunikasi, sehingga pada saat kita melakukan kegiatan ataupun program kerja yang sudah kita tetapkan tidak ada masalah komunikasi. Kalau sudah komunikasi lebih enak. Di satu saat ada di luar forum yang resmi kita sudah bisa langsung by phone, WA dan sebagainya. Ini yang memudahkan kita untuk pergerakan pada saat ada suatu kegiatan ataupun di luar kegiatan yang sudah ditetapkan. Ini pergantian personil ya sebentar lagi. Pergantian personil sangat cepat di lingkungan TNI Polri dan di Kejaksaan. Saya sudah mengalami beberapa kali yang mana kami sampaikan tadi ya tugas tanggung jawab kami di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan untuk bisa sinergi dengan teman-teman di unsur APH ini. Oke, baik.
Kembali ke Pak Waka nih Pak, kemarin ada instruksi dari Pak Kapolri yang mengatakan bahwa harus ada pengawasan dari semua elemen terkait pendistribusian bantuan COVID-19 kepada masyarakat nih Pak. Untuk menanggapi instruksi tersebut apa yang dilakukan oleh Satgas? Ya, jadi intinya Satgas Saber Pungli tetap berjalan dan melaksanakan pengawasan pengendalian. Artinya apa? APIP dan APH yang masuk dalam struktur Satgas Saber Pungli, mereka termasuk juga selaku pelaksana pengawasan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat berkaitan dengan masalah COVID-19. Nah, berkaitan dengan masalah ini, memang untuk masalah Wasdal ini, kalau menurut kami ya, memang tidak ada terkendala apapun ya, artinya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari pemerintah. Dan sampai dengan saat ini belum ada laporan yang masuk kepada kami Satgas Saber Pungli, termasuk juga anggota Satgas Saber Pungli yang melekat pada instansinya masing-masing. Jadi mereka belum melaporkan adanya penyimpangan berkaitan dengan masalah penyaluran bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota Pekalongan ya. Jadi intinya Satgas Saber Pungli ini turut aktif ya, melekat bersama mereka sesuai dengan anggota yang menjadi Satgas Saber Pungli di instansi masing-masing. Ya. Ya, walaupun baik-baik saja tetap memantau, berarti seperti itu ya. Tetap kita pantau, sekecil apapun kita pantau. Dan memang untuk masalah bantuan ini ada juga yang mereka kan didata oleh tingkat bawah ya, dari tingkat RT atau tingkat apa itu ya. Ada juga yang mengeluh, artinya mereka tidak mendapatkan bantuan padahal mereka termasuk golongan orang yang harus dibantu. Nah, inilah tugas kami, termasuk memberikan data ya kepada instansi terkait untuk periode berikutnya agar diberikan bantuan kepada yang bersangkutan. Baik. Alhamdulillah ini walaupun Satgas Saber Pungli tidak tidak berkaitan dengan masalah pemberian bantuan, tapi berikan masukan pada mereka. Inilah yang juga berhak untuk menerima. Baik. Untuk action plan Pak atau rencana ke depan, ini Saber Pungli Kota Pekalongan akan menitik beratkan atau fokus pada bidang apa nih Pak ke depannya? Kalau sebelum dipindah. Sebelumnya masalah mutasi itu ya, kewenangan pimpinan ya. Tapi siapapun nanti penggantinya, saya yakin untuk visi dan misinya tetap sama. Artinya bagaimana caranya agar apa yang menjadi keinginan pemerintah maupun masyarakat semuanya berkaitan dengan masalah pungli ini seminimal mungkin ditiadakan dari berbagai segi di pelayanan di masyarakat ya. Sekarang ada namanya Yanlik ya. Pelayanan publik itu juga mendukung tugas Satgas Saber Pungli dalam rangka menciptakan aparatur pemerintah yang bersih ya, berwibawa. Alhamdulillah ya, itu sudah berjalan dan kita lihat bersama-sama setiap instansi pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Baik. Ya. Ini satu pertanyaan saya Pak Beno sebelum kita closing statement. Kira-kira bisa nggak sih kita bebas dari pungli ataupun korupsi, Pak Beno? Bisa, sangat bisa. Nah, ini yang tentunya komitmen kita bersama, masyarakat dalam arti masyarakat secara luas, kemudian terkait dengan teman-teman yang di aparatur penyelenggara negara maupun aparatur pelayanan publik. Ini kita sepakat komitmen untuk membangun budaya anti pungli. Budaya anti pungli. Ini yang harus kita komitmen bersama sehingga pada saat setiap ada pengurusan perizinan dan sebagainya tidak ada terjadi praktek-praktek pungutan liar. Baik. Ini komitmen bersama kita bahwa kita harus siap membangun budaya anti pungli untuk seterusnya dan meminimalisir bahkan menghilangkan budaya itu ya? Pungutan liar. Baik, Pak Waka, bisa kita bebas dari pungli? Kalau menurut saya masalah pungli ini memang sejak lahir sampai dengan meninggal dan dalam aktivitas masyarakat memang walaupun kecil tetap selalu ada. Karena apa? Kita di masyarakat timur ada namanya rasa welas asih itu ada, walaupun tidak sesuai dengan aturan, kadang mereka memberikan sesuatu yang lebih atau ucapan terima kasih atau misalnya tali asih. Tapi memang sifatnya tidak mengikat, itu dengan ada sukarela. Itu memang tidak akan mungkin bisa dihilangkan karena budaya timur. Ya, artinya misalnya kita merasa dibantu
misalnya parkir mobil kita merasa dicarikan tempat, kemudian kita melihat yang tukang parkir kan juga bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga kita berikan lebih. Artinya tidak ada rasa keberatan. Saya kira itu akan terus terjadi. Nah, kalau Anda kan diberikan sesuai dengan ketentuan juga tidak ada masalah. Baik. Iya, terima kasih Pak Joko Watoro, Wakapolres Pekalongan Kota, Pak Beno Heri Triyono, Inspektur Kota Pekalongan. Terima kasih sudah hadir di studio Expose, memberikan informasi terkait dengan pungli. Sekali lagi, satu padu bangun budaya anti korupsi dan anti pungli. Saya Ahmad, kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.